Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Imami Putri, selaku moderator dalam debat kali ini. Kali ini kita akan melaksanakan debat di antara tim oposisi dan tim afirmasi. Kedua tim akan berdebat dengan mosi efektivitas vaksin untuk COVID-19. Baiklah, kita mulai sesi debat kali ini, yaitu penyampaian argumen yang akan disampaikan pembicara dari tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflihatul Huwaidilfia. Saya di sini sebagai penyampai argumen dan teman saya bernama Jayanti Magdalena yang bertugas sebagai penyampai penguat argumen. Saya tidak setuju dengan adanya pendapat bahwa saya tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 ini efektif untuk digunakan. Karena banyak yang beredar isu bahwa vaksin COVID-19 itu dapat menyebabkan kelumpuhan sampai dengan kematian. Bahkan ada juga isu yang interupsi, silahkan. Saya tidak setuju dengan pendapat bahwa vaksin dapat menimbulkan kelumpuhan dan kematian, karena vaksin ini telah teruji secara klinis. Jika memang hal tersebut terjadi, kemungkinannya disebabkan oleh tubuh yang tidak dapat menerima dosis vaksin tersebut. Maka dari itu, pemerintah menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan agar tubuh fit sebelum menerima vaksin itu. Terima kasih. Nah, dari interupsi Anda tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa masih ada kemungkinan bahwa vaksin tersebut dapat menyebabkan kematian pada pasien karena overdosis. Dan tidak semua pasien yang meninggal disebabkan oleh vaksin tersebut. Bisa karena penyakit bawaan atau karena umur pasien tersebut. Cukup. Karena beredarnya isu tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia menolak untuk divaksin. Menurut survei Kementerian Kesehatan Indonesia, WHO, dan UNICEF yang dilaksanakan pada November 2020 dengan responden lebih dari 112.000 menunjukkan hanya 64,8% yang bersedia divaksin. Keputusan seseorang menolak vaksin tidak seluruh dilandasi dengan alasan yang tidak masuk akal. Masyarakat mengungkapkan kekhawatiran terhadap keamanan dan keefektivitasan vaksin tersebut, menyatakan ketidakpercayaan terhadap vaksin, dan juga mempersoalkan kehalalan vaksin. Vaksin yang sudah dibuat 50% bisa berhasil, 50% bisa gagal. Kita sebagai negara yang menerima distribusi vaksin itu perlu menguji kembali dengan hewan yang sama. Kemudian aksi apa yang terjadi? Terima kasih. Silahkan. Setelah mendapatkan vaksin, negara pasti melakukan pengujian dan juga pemberian izin. Misalnya, Indonesia yang meminta izin kepada BPOM, izin tersebut telah diresmikan pada hari Senin tanggal 11 Januari lalu. Terima kasih. Cukup? Baik, terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Selanjutnya penyampaian argumen yang akan disampaikan tim afirmasi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nurlila. Saya di sini yang akan menyampaikan argumen, dan di sini ada teman saya juga, Alina Faridatul Ilmi, yang akan menyampaikan penguatan argumen. Saya setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 ini efektif. Iya, saya tahu saat ini banyak berita simpang siur mengenai vaksin COVID-19, terutama mengenai keamanan dan keefektifannya. Seperti yang kita ketahui, penemuan vaksin dalam pandemi COVID-19 ini merupakan penemuan vaksin tercepat dalam sejarah pandemi dunia. Karena menurut Maurice Hilleman,
ilmuwan vaksinologis terhebat di dunia mengatakan bahwa penemuan vaksin tercepat itu sekitar 4 tahun. Walaupun vaksin COVID-19 ini ditemukan dengan kurun waktu yang sangat singkat, vaksin ini juga tidak diciptakan secara asal-asalan. Pada dasarnya ada 3 tahapan yang dilakukan, yaitu tahap penelitian, tahap preklinis terhadap hewan, tahap uji klinis terhadap relawan, kemudian pemberian izin, dan baru vaksin dapat didistribusikan. Setelah vaksin telah ditemukan, khalayak ramai malah meragukannya. Ya, tidak dapat dipungkiri, ketakutan yang muncul itu wajar saja, mengingat banyak vaksin yang digunakan. Dan di Indonesia sendiri ada 7 vaksin yang akan digunakan. Dan vaksin tersebut telah diberikan izin oleh Presiden dan telah diuji penyuntikan juga terhadap Presiden pula. Ketujuh vaksin tersebut yaitu vaksin COVID-19 AstraZeneca yang memiliki keefektifan 70%, kemudian vaksin Sinopharm yang memiliki keefektifan 86%, dan kemudian vaksin Moderna yang memiliki tingkat efektivitas Moderna yang dinyatakan aman dan efektif oleh FDA. Kemudian vaksin PT Bio Farma yang menurut Bambang Haryanto hasil efektivitasnya belum dipublish. Kemudian vaksin Sinovac yang memiliki keefektifan 78%. Kemudian vaksin Pfizer-BioNTech yang memiliki efektivitas 95%. Kemudian yang terakhir vaksin Sinovac yang tingkat keefektifannya yaitu 89%. Nah, setelah itu semua, apakah masih yakin bahwa vaksin itu tidak efektif? Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Selanjutnya sesi kedua, yaitu penguatan argumen yang akan disampaikan tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menguatkan argumen yang telah disampaikan oleh teman saya. Saat ini, kita semua masih belum tahu apakah vaksin tersebut benar-benar tidak menimbulkan efek samping dan benar-benar efisien. Kemungkinannya masih 50-50. Saat ini, dari kalangan masyarakat, masih banyak masyarakat yang tidak percaya bahwa COVID-19 ini nyata dan menular untuk mengancam kesehatan masyarakat. Pemerintah juga menyembunyikan dengan publik terkait efektivitas vaksin Sinovac. Apalagi pemerintah hanya uji coba vaksin Sinovac. Interupsi. Silakan. Juru bicara COVID-19 telah menjelaskan bahwa vaksin tidak hanya untuk uji klinis saja. Beliau juga menjamin bahwa vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat telah teruji oleh BPOM. Terima kasih. Lanjut. Baik, terima kasih. Ada juga yang menyatakan bahwa pandemi adalah produk propaganda, konspirasi, hoaks, dan atau upaya sengaja untuk menebar ketakutan melalui media untuk dapat keuntungan. Interupsi. Silakan. Menurut para ahli, yaitu dari EU versus Disinfo, telah menyelidiki mengenai kebenaran tersebut. Dan sampai saat ini masih belum ditemukan mengenai kebenaran tersebut. Jadi menurut saya kemungkinannya masih 50-50. Terima kasih. Lanjut. Dari yang Anda sampaikan tadi, kemungkinan pendapat saya benar masih ada. Karena kemungkinannya 50-50 kan? Sebagai perbandingan, dari hasil pengisian Joint Reporting Form yang dilakukan oleh WHO dan UNICEF tahun 2015 sampai 2017, lebih dari 90% negara melaporkan adanya keraguan terhadap vaksin. Beberapa pembelian vaksin COVID-19 Sinovac.
efektivitas terbaru, beberapa negara berniat mengevaluasi kembali. Alasan penolakan vaksin COVID-19 paling umum adalah terkait dengan keamanan vaksin 30%, keraguan terhadap efektivitas vaksin 22%, ketidakpercayaan terhadap vaksin 13%, kekhawatiran adanya efek samping seperti demam dan nyeri 12%, dan alasan keagamaan 8%. Terima kasih. Interupsi. Interupsi. Silahkan. Jika alasannya adalah soal keagamaan, MUI sendiri telah menetapkan bahwa vaksin COVID-19 itu halal dan juga suci. Jika MUI sendiri yang telah menetapkan hal tersebut, apakah hal tersebut masih pantas untuk diragukan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Selanjutnya penguatan argumen yang akan disampaikan tim afirmasi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menguatkan argumen dari teman saya. Seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali jenis vaksin COVID-19 saat ini. Di Indonesia sendiri ada 7 jenis vaksin yang akan digunakan. Pasti kita pernah bertanya-tanya, apa sih perbedaan dari vaksin-vaksin tersebut? Nah, sebenarnya perbedaannya itu terletak pada cara kerjanya. Yang pertama akan saya bahas adalah Sinovac dan juga Sinopharm. Kedua vaksin ini menggunakan metode inactivated virus. Maksudnya, menggunakan virus COVID-19 yang sudah mati, kemudian disuntikan ke dalam tubuh manusia, agar antibodi di dalam tubuh kita dapat mempelajari cara untuk melawannya. Nah, vaksin Sinovac sendiri telah diuji oleh China Sinovac Biotech Ltd di Brazil. Sedangkan untuk Sinopharm telah diuji oleh Otoritas Kesehatan UEA atau Uni Emirat Arab. Yang kedua, ada vaksin AstraZeneca buatan Oxford University. Vaksin ini telah teruji efektif di Inggris dan juga Brazil. Metode yang digunakan adalah viral vector. Maksudnya, menggunakan virus COVID-19 yang masih hidup tetapi telah dilemahkan, jadi lebih aman. Yang ketiga, ada vaksin dari Pfizer buatan BioNTech yang diyakini efektif terhadap orang tua yang memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap COVID-19. Dan juga ada Moderna. Kedua vaksin ini menggunakan metode mRNA. Maksudnya, metode tersebut menginstruksikan kepada imun di dalam tubuh kita untuk membentuk suatu protein agar tubuh kita dapat kebal terhadap COVID-19. Yang keempat, ada Novavax dari AS. Nah, vaksin ini sudah teruji efektif di Inggris dan juga Afrika Selatan untuk menangkal virus COVID-19 jenis mutasi terbaru. Nah, vaksin tersebut menggunakan metode spike protein, yaitu meniru protein dari COVID-19. Jadi, jika suatu saat tubuh kita terpapar COVID-19, tubuh kita sudah tahu cara untuk melawannya. Yang terakhir, ada vaksin buatan Indonesia sendiri dari PT Bio Farma. Vaksin ini keefektifannya memang belum dipublikasikan sampai sekarang, namun sudah teruji klinis oleh GMP atau Good Manufacturing Practice. Nah, dari ketujuh vaksin yang telah saya jelaskan cara kerjanya tadi, vaksin tersebut telah terbukti aman. Ketujuh vaksin tersebut juga telah mendapatkan izin dari BPOM dan MUI, jadi selain aman juga halal. Bahkan Presiden kita sendiri, Presiden Joko Widodo, dengan sukarela menjadi orang pertama yang divaksin untuk membuktikan kepada masyarakatnya bahwa vaksin tersebut aman. Presiden Jokowi divaksin menggunakan vaksin jenis Sinovac. Selain itu, sampai detik ini sudah banyak anggota medis dan juga pemerintahan yang mendapatkan vaksin. Namun, sampai detik ini juga kita tidak pernah mendapatkan berita ataupun laporan mengenai efek samping yang mereka rasakan dari vaksin-vaksin tersebut. Bukankah hal itu membuktikan bahwa vaksin tersebut aman? Terima kasih. Baik, cukup.
terima kasih. Selanjutnya sesi ketiga, yaitu penutup argumen dan kesimpulannya akan disampaikan dari tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah efikasi yang disebut lebih rendah dibanding vaksin produksi Moderna. Bukti efikasi berbeda di tiap negara yang menjadi lokasi uji coba fase 3 vaksin COVID-19 CoronaVac produksi Sinovac. Hasil riset di Brasil menunjukkan efikasi vaksin Sinovac hanya 50,38%. Terima kasih. Baik, cukup terima kasih. Selanjutnya penutup dan kesimpulan argumen yang akan disampaikan tim afirmasi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi, kesimpulan dari pernyataan kami yang pertama, vaksin COVID-19 ini sudah teruji aman dan juga halal karena sudah mendapatkan izin resmi dari BPOM dan MUI. Yang kedua, vaksin COVID-19 ini efektif untuk mencegah terjangkitnya COVID-19. Jikalau memang terjangkit setelah divaksin, gejala yang timbul tidak akan separah tanpa vaksin dan kemungkinan sembuh untuk kembali sembuhnya itu lebih tinggi. Terima kasih. Demikianlah debat telah berakhir dengan mengucap syukur alhamdulillah. Dengan ini debat saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.